Tidak mungkin. Bagaimana pukulanku bisa tidak berarti apa-apa buat mereka berdua? Kamu bukan orang yang pertama kaget dengan kehebatan kami. Baru saja Kian Santang kita kalahkan. Ya, sekarang giliran kamu yang akan aku hajar. Celaka. Ilmuku sudah tidak berguna lagi menghadapi mereka. Wait, Ranggasari pun tidak bisa mengalahkan kita. Benar, Mahesa. Pembunuhan terjadi lagi. Benar, Raka Prabu. 5 prajurit terluka. Bagaimana keadaan lukanya? Semua prajurit yang terluka di bagian ulu hati, Raka Prabu. Berarti pelakunya masih sama dengan sebelumnya. Maaf, Kiai Hasanuddin. Bagaimana hasil penyelidikan Kiai? Mohon maaf, Gusti Prabu. Saya bersama Syekh Nurjati sudah memeriksa seluruh tempat di sekitar istana ini. Tetapi mohon maaf, tidak ditemukan tanda-tanda atau bukti-bukti adanya kekuatan sihir di sekitar istana ini. Pelakunya berada di dalam istana ini. Paman Guru, aku benar-benar heran. Kenapa Mahesa dan Fai bisa sehebat itu dalam waktu yang sangat cepat. Sebelumnya, mereka masih mudah dikalahkan, Paman Guru. Iya, Raden. Untuk hal tersebut, Raden tidak perlu mempertanyakannya. Dan juga tidak perlu ada yang diherankan, Raden. Maksud Paman Guru? Iya, Raden, kalau Allah sudah menghendaki kepada orang itu melebihi daripada orang-orang lain, maka itu akan terjadi. Tapi apa yang diberikan oleh Allah itu bukanlah untuk disombong-sombongkan, apalagi mencelakai orang lain. Allah menurunkannya bukan untuk hal-hal buruk, Raden. Baiklah, kalau begitu, Raden dan Ananda Arya Kemuning, silakan melanjuti perjalanan. Terima kasih, Paman Guru. Iya, Ayahanda. Kami mohon doa restunya. Tentu, Ananda. Raden, saya akan selalu mendoakan Raden dan Ananda selamat di dalam perjalanan. Tapi segala sesuatunya awali dengan bismillah dan jangan pernah lupa berzikir, kumandangkan selalu asma Allah di dalam hati Raden dan Ananda. Baik, Silakan. Ayahanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya belum kembali juga. Nimas, Bibi Aisma belum juga kembali. Iya, Bunda. Benar-benar aneh sekali. Wanita itu benar-benar mencurigakan. Dia benar-benar aneh. Ibunda sama sekali tidak pernah mempercayainya, Nimas. Sebaiknya, Nimas tidak usah mencari-carinya lagi. Kalaupun dia sudah kembali, Nimas tidak usah terlalu dekat-dekat dengannya. Tapi Bunda... Ingat, Nimas. Dulu kamu pernah salah mempercayai Nenek Sasmita. Bahkan dia ingin mencelakakan dirimu.
Apakah sekarang Nimas ingin melakukan kesalahan yang sama? Tapi Bunda, justru Bibi Ahisma yang sudah menyelamatkanku dari cengkraman yang sihir itu. Semua itu tidak bisa menjamin kalau dia benar-benar baik, Nimas. Bisa saja dia berpura-pura baik karena dia mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Atau bahkan dia adalah antek-antek dari Sasmita. Atau bisa jadi justru dia adalah nenek sihir itu, Nimas. Semuanya bisa saja terjadi, Nimas. Karena apa? Karena kita semua sama sekali tidak tahu siapa dia sebenarnya. Maafkan Ibunda, Nimas. Kalau perkataan Ibunda atau ucapan Ibunda terdengar kasar. Tapi ini semua Ibunda lakukan demi keselamatan Nimas. Baik Ibunda, aku mengerti. Maafkan ya, ini benar-benar mencurigakan. Sampai sekarang, Ahisma belum juga kembali. Apakah menurut kakak yang tidak mencurigakan? Ahisma pergi secara tiba-tiba dan sampai saat ini belum juga kembali. Iya, Rai. Ini memang sangat mencurigakan. Dan setelah aku pikir-pikir, Ahisma pergi setelah Syekh Samsudin datang ke istana ini. Seakan-akan dia ingin menghindari Syekh Samsudin, Kak. Itu mungkin saja, Rai. Kak, kalau begitu, ayo kita bicarakan ini pada Kanda Prabu. Jangan dulu, Rai. Saatnya masih belum tepat. Karena kita belum memiliki bukti yang kuat. Tapi, Kak, tidak ada salahnya kita membicarakan ini pada Kanda Prabu, agar Kanda lebih waspada. Baiklah, Rai. Ayo. Ayo. Maafkan ya, ini benar-benar mencurigakan. Sampai sekarang, Ahisma belum juga kembali. Bahkan kami menduga, dia sengaja menghindari Syekh Syamsuddin karena dia ada kaitannya dengan Nenek Sasmita. Atau bisa jadi dia adalah Nenek Sasmita itu, kan? Dinda, menuduh tanpa bukti itu adalah fitnah. Tapi buktinya sudah jelas, kan? Ketidakhadirannya di istana ini sejak adanya Syekh Samsudin. Tetap saja itu tidak bisa dijadikan alasan, Dinda. Bagaimana jika keadaannya kita balik? Seandainya Syekh Samsudin itu adalah Sasmita. Syekh Samsudin. Itu sama sekali tidak mungkin, Kanda. Kenapa tidak mungkin? Sasmita itu adalah seorang penyihir yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Dia bisa melakukan apa saja. Itu berarti Kanda menuduh Syekh Syamsuddin. Kanda tidak menuduh. Kanda hanya membalikkan kesimpulan. Untuk itu, janganlah Dinda menuduh sembarangan. Baiklah. Sekarang Kanda akan pergi untuk bersemedi, untuk mencari jawaban dari semua itu. Lihat kan, Kakak. Bagaimana Kanda Prabu membela perempuan itu. Aku semakin yakin kalau Kanda benar-benar mencintai perempuan itu.